Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Selamat bersekutu di dalam Tuhan. Saudara-saudara, apa kabarnya semua? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Baik, Bapak Ibu sudah siap memuji Tuhan? Baik, kita akan siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kami sudah siapkan beberapa pujian. Semoga dengan pujian ini kita semua diberkati Tuhan. Dan kami, para petugas yang di mimbar, WL maupun singer juga bisa mendapatkan rema dari pujian yang akan kami naikkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita akan belajar menaikkan pujian ini dalam bahasa Indonesia. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu Kau sungguh Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah kata menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menyembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau nyata dalamku, rahmat-Mu ada bagiku. Terima kasih ya Bapakku. Kau baik Tuhan, Kau baik ya Bapa. Ku bersyukur di hadirat-Mu. Kami datang padamu Yesus, kami berserah kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik ya Bapa, Kau baik ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak hentinya kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau baik, bahkan teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama saudara-saudara seiman, saudara-saudara terkasih kami di dalam Tuhan. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau bertahta di atas puji-pujian yang akan kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, mulai dari para imam pelayan, bahkan jemaat, bahkan hamba-Mu yang akan menyeberangkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Segala roh-roh yang tidak berkenan ya Bapa, yang hendak mengganggu ibadah kami, hendak mengganggu konsentrasi kami Tuhan, yang hendak mengganggu pita suara kami Tuhan, bahkan yang hendak mengganggu ruangan yang kami pakai saat ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami lepaskan kuasa sukacita, damai, sejahtera, bahkan kuasa kasih yang daripada-Mu melingkupi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, sertai mereka Tuhan, tibakan mereka, biar mereka boleh juga Tuhan beribadah bersama-sama dengan kami Bapa. Gereja-gereja yang mungkin masih mengadakan ibadah yang sama dengan kami Tuhan, kiranya Engkau juga hadir Tuhan, seperti Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk bergerak pagi hari ini, karena ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Amin. Haleluya, kita naikkan pujian. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Yeay.
minta Bapak Ibu tetap berdiri. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Pujian ini sangat indah Bapak Ibu. Pujian ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan menjawab setiap doa kita dengan waktu yang tepat. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus
haleluya. kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Allah yang Terima maha kasih. mendengar. Haleluya, Walaupun saat ini Yesus. kami merasakan mungkin Engkau belum menjawab doa-doa kami. Ya, Bapa. Namun kami percaya Engkau adalah Allah yang maha mendengar. Amin. Allah yang Haleluya, berkuasa Yesus. atas hidup kami. Haleluya, terima kasih. Segala sesuatu Engkau ciptakan Haleluya, Yesus. sesuai dengan kehendak dan Ya, rencana-Mu benar, saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu kami Terima ada kasih, sampai saat ini Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Terima kasih-Mu kasih. melimpah dalam hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu sejenak Tuhan untuk duduk berdiam diri. Biarlah kami belajar merenungkan betapa besar, panjang, Ya, lebarnya kasih-Mu. Biarlah kami belajar menundukkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Seberapapun yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami untuk boleh mendengar. Layakkan kami untuk bisa lebih diperbarui dari hari ke hari Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Urapi Yesus. hamba kami, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Tuhan. Untuk boleh menyeberangkan isi hati-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Amin. Kami kembalikan otoritas itu, biarlah Engkau yang berotoritas atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Engkau yang berotoritas atas hamba-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Apa yang sudah kami persiapkan, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau ambil alih Tuhan. Engkau ambil alih hati dan pikiran kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Jika ada roh-roh asing, kuasa-kuasa, pikiran-pikiran yang tidak berasal daripada Engkau, yang masih mengganggu hati jiwa pikiran kami, yang menutup kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati menengkingnya, pergi dari tempat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kau pergi dari tempat ini. Terlebih dari hati kami Tuhan. Roh-roh kesombongan, roh-roh merasa benar, itu semua sudah dipadamkan oleh kuasa Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini generasi kami, anak-anak kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur anak-anak ini sungguh diberkati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati anak-anak ini yang semakin hari dari usia mereka dini boleh belajar tunduk akan Engkau Tuhan. Amin. Hadir ikut beribadah bersama-sama pagi hari ini. Tuhan Kau berkati anak-anak kami. Haleluya. Kau berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar juga Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkarya. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini. Izinkan saya bersama istri menyapa Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tuhan kita baik, amin. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh hadir di tempat ini, itu semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship, terima kasih teman-teman yang sudah terlibat. Adalah sungguh sukacita yang luar biasa yang kita rasakan pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya mau mengucap syukur kepada Tuhan dan mau bilang terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendoakan saya suami istri sehingga boleh mengikuti acara ulang tahun GPT yang ke-53 di Surabaya. Itu dari tanggal 22 sampai tanggal 25. Jadi puji Tuhan, acara itu boleh berlangsung dengan luar biasa, diberkati Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang datang dari seluruh Indonesia. Jadi waktu dicatat
sama panitia di sana, jumlah hamba Tuhan yang tercatat sebenarnya hampir 1000-an. Tapi yang hadir, yang bisa hadir, waktu perayaan ulang tahun GPT kemarin di Surabaya tanggal 22 sampai 25 itu adalah 527. Ya, 527 dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Jadi luar biasa. Dan pada pagi hari ini, jadi ada saudara saya, rekan saya juga ikut dari setelah acara di Surabaya. Saya ajak bersama-sama dan beliau juga rindu untuk hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saya undang dulu Bapak Pendeta Muda Eliakim Sinaga. Silakan berdiri biar tahu semua. Ya, ini Bapak Pendeta Muda Eliakim Sinaga. Dia dari Dumai. Silakan Pak. Silakan duduk. Dia dari Dumai Riau. Dia memang anak muda, tapi sudah punya jabatan pendeta muda. Dia dari GPT di Dumai di Riau. Puji Tuhan, saya ketemu beliau waktu saya diklat tahun 2020 di Medan. Jadi nanti bisa tanya-tanya latar belakangnya. Yang saya tahu dia anak pendeta dan melanjutkan pelayanan orang tuanya. Jadi bapaknya sudah mendahului beliau. Jadi saat ini pengembalaan di sana tetap berlangsung. Dia dikomando oleh ibunya sama beliau, dan beliau masih mau belajar banyak. Ya, karena di dalam Tuhan kita harus tetap belajar banyak. Puji Tuhan dia ada sama kita, dan tadi sudah main keyboard luar biasa ya. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pagi hari ini tidak ada tamu baru ya. Jadi kita sudah stok lama. Jadi sekali lagi kami mengucap syukur acara di Surabaya betul-betul padat. Jadi 22 kita sampai, saya sampai itu udah sore ya, sekitar jam 4, berangkatnya jam 5 pagi, nyampainya jam 4. Udah itu jam 6 langsung KKR sampai jam 9.30 waktu di Jawa, jam 10.30. Jadi pas waktu KKR pertama berdiri itu goyang. Jadi karena belum dapat istirahat, istirahat kira-kira 1 jam, jadi sepanjang jalan itu ya melek terus gitu. Jadi pas ikut KKR ya agak goyang dikit. Tapi puji Tuhan sampai hari terakhir balik ke Bali kita tiba dengan selamat. Terima kasih. Tema kita masih bulan Agustus, masih belum, ini sih minggu terakhir ya. Bulan Agustus kita belum beranjak dari tema kita Jehovah Jireh, yaitu Tuhan adalah penyedia. Jadi my provider, Tuhan adalah yang melengkapi semua kebutuhan kita. Jadi Tuhan adalah penyediaku, Jehovah Jireh. Jadi ayatnya yang kita ambil itu dari 1 Petrus 4 ayat 7. Memang kalau kita lihat kenapa kok temanya Jehovah Jireh, karena itu berbicara kalau kita taat, setia, dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Jadi kita berangkat dari minggu pertama bulan Agustus. Saya beberapa kali sudah membuka rahasia kebenaran firman ini. Jadi bagaimana hidup orang Kristen itu diawalin dari minggu pertama. Setelah itu minggu selanjutnya saya membahas kalau berbicara tentang Jehovah Jireh atau penyediaan Tuhan, itu ayat aslinya itu ada di Kejadian. Ya, di Kejadian 22 ayat yang ke-14, tapi dimulai ayat yang ke-8 yang mana berbicara Abraham dipanggil Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Jadi waktu Abraham berjalan mau mempersembahkan anaknya ke Gunung Moria, Ishak anaknya bertanya kepada Abraham di ayat yang ke-7, ayat 8.
Jadi kayu api sudah ada. Udah itu kayu bakar sudah ada, api sudah ada. Di manakah domba persembahan waktu itu? Domba yang akan kita persembahkan kepada Tuhan gitu ya. Ishak bertanya kepada ayahnya Abraham. Tapi akhirnya Abraham menyaut dalam ayat 8, Kejadian 22 ayat 8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Tapi akhirnya kita sudah dengar ceritanya bagaimana waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak, sudah diikatnya Ishak, Tuhan berbicara kepada Abraham. Jadi dalam ayat yang ke-14, Kejadian 22, Abraham berbicara, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung ini Tuhan akan menyediakan. Jadi Ishak tidak jadi dipersembahkan karena Tuhan sudah menyediakan anak domba sebagai ganti korban persembahan. Jadi Ishak diselamatkan. Nah, waktu itu saya sudah berbicara tentang apa arti sesungguhnya daripada Tuhan menyediakan. Dari konteks kejadian itu panjang lebar saya sudah ceritakan. Yang Tuhan sediakan bagi Abraham dalam konteks kejadian adalah solusi. Tuhan menyediakan jalan keluar atau solusi dalam setiap permasalahan hidup kita. Yang kedua, Tuhan juga menyiapkan jalan keluar dalam pergumulan hidup kita. Waktu Ishak dipersembahkan, yang namanya orang tua pasti bersedih hatinya. Takutlah sama istrinya. Kok anak satu-satunya yang sudah ditunggu 25 tahun sekarang sudah gede, anaknya kok mau dipersembahkan. Jadi kacau balau hatinya dia. Tapi Tuhan menyediakan. Tuhan memberikan solusi. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh taat dan setia mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar dalam segala kehidupan kita. Amin. Jadi jangan pernah khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang akan kita pakai, akan kita minum. Jadi hidup yang kita hidupi saat ini itu adalah sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa bersama-sama. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin kita tidak bisa menikmati makanan. Bayangkan, ya kita masih bisa menikmati makanan, masih punya lidah, masih punya bibir, tapi puji Tuhan kita bisa menikmati makanan. Ya, pagi ini, minggu terakhir kita akan tetap berbicara tentang penyediaan Allah. Tapi satu hal ingat, saya masih tergelitik sama hamba Tuhan, Ibu Pendeta Mariana Susanti yang berbicara buat kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa khotbahnya dia? Siapa yang masih ingat? Kalau kita hidup di dunia itu gimana? Jangan hidup seperti Daud. Ingat ceritanya Daud? Kenapa Daud jatuh dalam dosa? Karena nganggur. Kalau kita leha-leha, tidur-tiduran, nganggur, tidak mau kerja, tidak mau baca Alkitab, pikiran kita menghayal ke sana kemari, benar nggak? Ya. Jadi kalau pas kita diam di rumah tanpa kegiatan, diam, tidak mau membantu, bengong, jadi akhirnya pikiran kita lari ke sana kemari. Jadi Daud jatuh dalam dosa karena dia tidak ikut berperang. Semua panglimanya ikut berperang ke depan semua. Bahkan Uria, suaminya Batseba itu disuruh paling depan. Daud nganggur, akhirnya dia jalan-jalan, lihat-lihat. Di sanalah Daud jatuh karena dia melihat sesuatu yang mengganggu hatinya. Ada orang cantik. Jadi waktu dia melihat orang cantik terpancing dia. Tidak cukup melihat, akhirnya ingin memiliki, berkembang. Makanya hati-hati sekali waktu nganggur, tapi sangat luar biasa terus terang
Saya sangat diberkati oleh kehidupan hambanya juga Bu Mary. Dia beberapa kali mengalami kelemahan tubuh atau sakit itu karena dia minta izin pelayanan. Kenapa dia minta izin pelayanan? Karena dia sebagai seorang pegawai negeri, saya tahu dia sibuk. Tapi dia juga seorang istri gembala. Suaminya adalah hamba Tuhan gembala. Karena mungkin capek dia ngomong, jangan aku dijadwal seminggu ini. Aku puyeng ngurusin kerjaan kantor. Aku capek, aku sibuk. Aku tidak mau pelayanan seminggu. Saya ingat sekali kesaksiannya beliau. Waktu dia bilang tidak pelayanan selama seminggu, Tuhan kasih dia sakit selama 1 tahun. Sakitnya tidak ditemukan apa penyebabnya. Padahal dia cuma mau santai, mau leha-leha sebentar aja, tidak mau ditugaskan, tidak mau mengambil pelayanan. Sampai beberapa dokter tidak menemukan apa penyakitnya. Jadi dokter Hali pun tidak menemukan penyakitnya dan ya Bapak tahu sendirilah. Akhirnya di dalam keterpurukannya dia sudah di rumah sakit, sudah kurus, hidupnya sudah bingung, suaminya padahal nggak tahu berapa pendeta karena dia pembimas, berapa pendeta yang doain dia tapi tidak ada jawaban. Jawabannya cuma dari hatinya dia sendiri. Dia harus berbalik ingat panggilan Tuhan. Jadi kalau kita teman-teman yang sudah dipanggil Tuhan jangan main-main sama panggilan dari Bapak Ibu. Apalagi yang sudah ditabiskan sebagai hamba Tuhan, jangan kita main-main sama tabisannya kita. Manusia mungkin melihat kehadiran kita, fisik kita, tapi Tuhan melihat hati. Omongan orang yang beriman itu hati-hati. Jangan sampai kita menghindar dari panggilan Tuhan. Kalau kita sudah dikasih pelayanan, lakukan dengan segenap hati, dengan sebaik hati. Jadi cari hormat yang daripada Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karena apapun yang kita punya itu adalah miliknya Tuhan. Bahkan nyawa kita sendiri itu adalah miliknya Tuhan. Semasa Tuhan beri kita nyawa, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jadi pelayanan bukan cuma di mimbar, tapi di rumah. Bantu istri, bantu suami, bantu orang tua. Bekerjalah aktif kita, jangan leha-leha. Waktu suami kerja, nyapu rumah tidak mau. Nyuci baju tidak mau dikirim ke laundry. Puji Tuhan kalau kirim ke laundry, tapi ada banyak hal-hal kegiatan lain yang bisa kita lakukan. Sehingga kita tidak berdiam diri, karena dengan berdiam diri menghayal pikiran itu melayang-melayang. Di sana iblis akan mempengaruhi pikiran Bapak Ibu. Akhirnya ingatlah, waktu ini dia kok ngomongin aku. Mulailah timbul pikiran-pikiran jahat sama orang lain. Padahal seharusnya itu tidak timbul dalam hati kita. Akhirnya callinglah timpalnya. Benar, waktu ini aku dibilang gini ya sama orang lain. Waktu aku pelayanan kok bilang suaraku tidak bagus ya. Aku tidak bagus main musiknya. Kok aku dibilang tidak bisa masak. Berkembanglah semua pikiran-pikiran yang tidak baik. Makanya jangan sampai kita membiasakan diri kita berdiam diri. Jangan sampai kita jual mahal. Jual mahal dalam artian sok paling benar. Hati-hati. Jadi saya tidak mau panjang lebar ngeritain hal itu, tapi sungguh sangat luar biasa. Dan yang terakhir, waktu kita pulang, dan Bu Mary juga sempat bilang di sini, waktu saya WA, dia lagi sakit, juga sakit karena kecapean. Tapi pas waktu dia WA ke saya WA, dan dia bilang, saya mau melayani Pak,
Waktu dia bilang balas WA, saya mau melayani dia, badannya disegarkan kembali. Akhirnya dia bisa balik kerja ke kantor, dan Ibu Eva sebagai atasannya sendiri kaget, oh kamu udah sembuh. Jadi dia ikut 17 Agustus hujan-hujanan tetap sehat. Itu kesaksiannya beliau secara pribadi luar biasa. Jadi mengingatkan saya sendiri, jangan jual mahal jadi orang. Kalau sudah disuruh pelayanan, lakukan dengan setia dan dengan kesungguhan hati. Jangan ikut katanya orang, tapi ikut apa kata Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil kita adalah yang setia. Allah yang adil, dia tahu semua pribadi kita masing-masing. Oke, balik ke tema. Saya minta tolong Pak Daniel, kita balik berbicara tentang penyediaan Allah, God Provider. Jadi apa yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Mari kita lihat ceritanya Paulus buat jemaat di Filipi. Kita lihat dalam Filipi 4 ayat 19. Minta tolong Mas Daniel. Jadi waktu ini saya ketemu kakaknya dia. Jadi memang kalau anak kembar agak susah gininya. Cuma bedanya sekarang saya bisa tahu. Jadi Daniel rambutnya dikuncir, David enggak, tapi tangannya yang dikuncir banyak dia. Tawa ya. Silakan Daniel ya, intermezzo sedikit dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Oke. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi dalam Filipi sangat jelas Paulus bercerita bagaimana Tuhan yang memanggil Paulus itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh sangat bertanggung jawab. Bahkan segala keperluan di dalam pelayanannya Tuhan sediakan. Sehingga Paulus menguraikannya dengan sederhana, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Ada begitu ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab. Tapi janji tentang penyediaan Allah itu lebih dari 169 ayat. Saya baca itu ada di dalam Alkitab. Jadi janji penyediaan Allah itu tertulis lebih dari 169 ayat. Jadi harusnya kita hidup itu tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Karena He take care your physical need. Jadi Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Jadi dia yang memenuhi segala keperluan kita. Jadi yang paling esensial dari pembacaan Filipi ayat 4:19 adalah berbicara He take care your physical need. Hidup kita, hidup tubuh yang kita perlukan, Tuhan sudah perhatikan semua. Take care itu dia akan penuhi, akan perhatikan lebih daripada yang kita perlukan. Jadi Tuhan berjanji akan memenuhi segala keinginan kita. Dan kenapa Tuhan memenuhi? Karena dia mengasihi kita sungguh-sungguh. Dia yang memanggil kita, Allah yang setia. Dia mengasihi kita sungguh-sungguh. Jadi bagaimana Tuhan mengasihi kita sungguh-sungguh akan memenuhi segala keperluan kita. Ibaratnya kita sebagai orang tua, ya Bapak Ibu yang sudah punya anak putra putri sebagai orang tua, ibaratnya seperti orang tua yang baik. Ya, karena ada juga orang tua yang tidak baik. Tidak semua orang tua baik. Ya enggak? Ya, kita sebagai orang tua hati-hati. Apalagi di zaman sekarang. Jadi anak-anak menilai kita baik itu relatif. Kalau keperluannya kita dipenuhi, mama baik deh. Kalau enggak dikasih, baru dilihat aja langsung lengos, ya. Apa namanya? Kalau lengos itu bahasa Bali, langsung pura-pura menghindar, mukanya cemberut. Tapi namanya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan.
dijahatin tidak dijahatin, kita harus tetap baik. Amin. Ya, jadi ibaratnya seperti orang tua yang baik, Allah tidak mungkin memberi hal-hal yang berpotensi menyakiti kita. Jadi apa yang Tuhan sediakan adalah hal-hal yang baik yang tidak berpotensi menyakiti kita. Tujuannya adalah supaya kita semakin menyerupai Kristus. Ada tujuannya. Jadi kenapa kok Tuhan tidak menjawab doaku ini? Jadi mungkin Tuhan melihat hati kita. Orang ini masih belum bisa dipercaya dalam hal-hal ini, dia tidak Tuhan jawab doa-doanya. Jadi karena dia Tuhan tidak mau menyakiti hati kita. Tujuannya adalah supaya kita semakin menyerupai Kristus, supaya kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Jadi seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Dalam Mazmur 103 ayat 13, mari kita lihat Mazmur 103 ayat 13. Daniel, tolong dibaca. Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Demikian Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut kepada Dia. Jadi kalau kita minta hidup benar, sungguh-sungguh mengasihi orang tua kita, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan segala keperluan di dalam hidup kita. Amin. Ada yang masih teringat dengan cerita? Mari kita lihat agak jauh sedikit. Tolong ini tambahan ya. Daniel minta baca dalam Matius 7 ayat. Kita cerita tentang bagaimana orang tua akan menjawab doa anak-anaknya. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Seorang ayah yang baik yang akan memberikan apa yang diminta anaknya. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Adakah seseorang yang daripadamu sebagai orang tua yang baik, kalau anaknya meminta sesuatu dia memberikan batu pada anaknya? Jika ia meminta roti, Jika dia meminta roti, dia ada jelas-jelas anaknya minta roti tapi diberi batu. Lanjut. atau memberi ular, Atau memberi ular. jika ia meminta ikan. Jika dia meminta ikan. Jadi, Ya. jika kamu yang jahat tahu Jika memberi kamu yang jahat, kita yang jahat itu tahu memberi yang terbaik. pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Ya, memberikan pemberian yang terbaik buat anak-anakmu. apalagi Bapamu yang di sorga, Apalagi Bapamu yang di sorga. ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin, terima kasih. Jadi seorang ayah yang baik akan memberikan apa yang terbaik yang diperlukan oleh anak-anaknya. Amin. Jadi Tuhan kita tahu keperluan kita. Jadi harusnya kita tidak usah khawatir, tidak usah cemas karena Dia Allah yang sungguh bertanggung jawab. Tapi kepada siapa Dia akan memberikan segala keperluan kepada kita? Itu ada tapinya. Kepada setiap orang-orang yang mengasihinya. Jadi mari kita perhatikan Tuhan berjanji menyediakan kebutuhan dasar dalam kehidupan kita. Sorry. Ini keluar sendiri ya. Sorry ya. Jadi jadi Tuhan berjanji akan menyediakan kebutuhan dasar pokok hidup kita. Artinya ada dua kebutuhan dasar yang pasti Tuhan akan sediakan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau kita berbicara Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu dalam Filipi 4 ayat 19, itu ada dua kebutuhan pokok. Dua kebutuhan pokok adalah kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang termasuk jasmani itu apa? Kebutuhan jasmani? Makan, minum. Pulsa kalau zaman sekarang deh. Ya, makan, minum, sandang, pakaian. Apa lagi? Yang sifatnya jasmani yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi kebutuhan jasmani adalah kebutuhan kita sehari-hari. Jadi makanan, minuman,
dan pakaian itu akan Tuhan sediakan. Jadi kebutuhan rohani yang mana itu berbicara tentang keperluan yang akan disediakan oleh Tuhan. Kebutuhan jasmani, kebutuhan hidup sehari-hari, makanan, minuman, dan pakaian. Jadi seperti doa Bapa kami. Siapa yang masih berdoa sering menghafalkan doa Bapa kami? Oke, Mbak Lili. Siapa lagi? Siapa yang hafal doa Bapa kami? Anak sekolah minggu yakin hafal nama doa Bapa kami? Ya, anak sekolah minggu. Kita diam ya. Saya nggak percaya. Jadi makanya agak kaget sendiri. Kalau nggak hafal doa Bapa kami, bahaya itu. Ya. Jadi Tuhan akan memenuhi segala keperluan jasmani kita. Jadi seperti doa Bapa kami yang jadi dasar Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Dari dalam Matius 6 ayat 11 ditegaskan untuk tidak khawatir dalam hal-hal ini. Itu menjadi dasar dalam Matius 6 ayat 11. Mari kita lihat doa Bapa pengertian daripada Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Dalam Matius 6 ayat 24 sampai 26. Matius 6 ayat 24 sampai 26. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, Ya. karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Oke. Atau ia akan setia kepada yang seorang yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. 25. Ya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Jadi doa Bapa kami itu tadi berbicara di dalam Matius 6 ayat 11. Ya, kita lewatin udah tahu kita. Tetapi dalam doa Bapa kami mengingatkan agar kita tidak khawatir dalam hidup. Jadi apa yang hendak kamu makan dan minum itu ditulis dalam Matius 6 ayat 24. Jadi perhatikanlah juga bagaimana Paulus yang kita baca di dalam ayat Filipi itu tadi, bahwa dia mencukupkan diri di dalam pelayanannya dia. Jadi dia tidak minta-minta, karena Tuhan yang memanggil dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh sangat bertanggung jawab. Coba minta mundur baca di dalam Filipi 4 ayat 12. Bagaimana perhatikan teladan Paulus, apakah pun kondisi jasmani kita dapat mencukupkan diri atau merasa puas di dalam Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 12. Filipi 4 ayat 12. Ya. Aku tahu apa itu kekurangan, Aku tahu apa itu kekurangan. dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya. Atau kita baca dari ayat 10 ya. Minta tolong Daniel. Ya. Jadi terima kasih atas pemberian jemaat. Bagaimana Paulus sangat bersuka cita dengan jemaat-jemaat di Filipi, karena jemaat di Filipi sungguh-sungguh mengasihi dia. Filipi 4 ayat 10. Terima kasih atas pemberian jemaat. Ya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, Ya. bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, Ya. tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ya. 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan. Paulus tidak merasa minta-minta, dia tidak merasa kekurangan. Tapi apa yang buat dia Paulus mengucapkan surat ini ke jemaat Filipi? Lanjut. sebab aku telah belajar mencukupkan diri Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. dalam segala keadaan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, apalagi Paulus seorang nabi yang terkenal, dia tidak mau meminta-minta, belas kasihan orang. Dia tahu Tuhan yang memanggil itu adalah Allah yang setia. Segala keperluannya Tuhan
mencukupkan. Sehingga dia berkata, kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Orang yang belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, dia tidak punya perasaan iri hati, dia tidak pernah iri melihat orang berhasil atau tidak. Enggak, masing-masing kita diberkati masing-masing. Kalau kita rajin, kita akan menerima berkat yang luar biasa. Kalau kita malas, jadilah sesuai dengan imanmu. Karena kamu malas, gimana bisa punya harta dan kekayaan? Jadi mari kita belajar mencukupkan diri. Memang Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan pokok jasmani kita. Tetapi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang beriman, iman harus disertai dengan perbuatan. Tidak cuma diam, berdoa, tapi kita tidak membuka diri, tidak membuka hati untuk berubah, untuk mengalami proses Tuhan. Jadi imannya mati. Lanjut Daniel ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, Ya, dan aku tahu apa itu kelimpahan. ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagi Paulus. Baik dalam hal kenyang, Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, ya, baik dalam hal kelimpahan, ya. maupun dalam hal kekurangan. Alat 2:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Terima kasih Daniel. Jadi perhatikan teladan Paulus. Apapun kondisi jasmani kita, kita dapat mencukupkan diri. Kalau seandainya kita bisa makan ayam penyet, ya kangguin ayam penyet, jangan bermimpi makan steak biar viral, biar aku bisa posting, biar bisa aku flexing. Aku harus pakai baju baru setiap bulan. Setiap pelayanan aku harus pakai sepatu yang baru. Tapi tidak ada di sini ya. Apalagi dapat tugas minggu pertama atau pas ada tamu, bajunya harus baru. Ya manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Bajumu boleh baru, sepatu boleh baru, tapi hatimu tidak berkenan. Sia-sia, capek, gak dapat berkat apa-apa, kita capek. Jadi kalau kita hidup jangan menuruti kata orang. Yang pertama, kita harus ikutin apa kata firman Tuhan. Di luar biasa, saya minta teman-teman tim musik ya, jadi duduk semua ya, biar nggak di luar semua nanti. Karena penting sekali kita dalam pelayanan dari semua pelayan-pelayan Tuhan harus belajar. Jadi firman ini adalah sungguh sangat berkuasa. Ini mengajar segala hal di dalam kehidupan kita. Apapun ada, permasalahan apapun yang ada dalam kehidupan kita, ada jawabannya dalam firman Tuhan. Jangan main-main di dalam pelayanan kita. Memang kecil, gereja kita kecil, kita belajar sama-sama. Karena dengan gereja kecil, kita semakin bisa ngelihat gitu. Karena gereja kecil kan tidak rame tuh. Saya berdiri sini, saya kelihatan. Oh sepatunya Pak Astama bagaimana dari hari pertama sampai sekarang itu aja kok gitu. Pasti ada yang mikir gitu. Tapi saya tidak peduli karena sepatu yang cocok buat kaki saya ya ini. Karena saya pakai kalau sepatu yang hitam, habis berdiri lama, kaki saya sakit. Jadi saya punya sepatu satu, terus waktu ini dipakai sama Jonathan karena waktu kerja pertama dia pikir bisa pakai sepatu-sepatu yang biasa. Akhirnya dia disuruh pakai baju sepatu apa namanya yang resmi. Pakai sepatu saya, rupanya badan saya melar nih loh. Kaki saya tambah lama nggak tambah kecil, tambah gede. Jadi kalau saya pakai sepatu yang lain, kakinya apa namanya sakit. Saya makanya enakan sering pakai sepatu sport olahraga itu. Jadi kita dalam pelayanan gereja kecil, semua mata melihat. Pakaiannya, cara berdirinya, suaranya. Apa yang nggak kelihatan? Semuanya diperhatiin.
Apalagi Daniel, masa baca Alkitab pakai baju kaos. Tuhan tidak melihat jasmani di luar, Tuhan melihat hati kita. Tapi memang Tuhan sediakan pakaian-pakaian jasmani buat kita. Dia menyuplai segala kebutuhan kita, makanan, minuman, sandang itu. Jadi kalau kita melayani, jangan ngikutin kata orang, ikutin apa kata Tuhan. Apalagi yang menjadi panutan orang-orang yang notabene kehidupannya tidak baik. Mohon maaf. Kita bisa maju. Saya banyak belajar dari orang-orang yang di luar di sana juga. Jadi orang-orang, kenapa kok orang itu bisa berhasil? Apa alasannya dia bisa berhasil? Kita harus lihat sisi-sisi baiknya dia. Saya dengar omongannya dia. Tapi kalau orang yang tiap harinya cuma ngomongin kejelekan orang, kehidupannya dia tidak berubah, sudah sekian tahun jadi karyawan, tidak pernah lolos dari hutangnya, terus dia ada di koperasi. Motornya buntut terus-terusan gitu. Masa kita percaya omongannya orang itu? Walaupun dia didengar, karena kalau gosip itu kan banyak yang dengar. Kita pikir dia yang sudah paling bagus. Kalau dia yang bagus, otomatis hidupnya diberkati dan berbuah. Ya enggak? Kalau pohon tanaman yang kita rawat bagus itu berbuah apa enggak? Berbuah. Berarti itu berhasil. Tapi kalau cuma bibirnya aja berbuah, kehidupannya tidak jadi berkat. Hidupnya dari dulu, dari sejak zaman karyawan masuk pertama jadi ajak barang-barang. Ada beberapa teman terang saya akuin, dari masuk pertama four season, motornya itu aja terus buntut. Hutangnya tidak pernah lunas, pokoknya habis, ngambil lagi di koperasi habis. Dan bahkan saya ditelepon sama orang koperasi, Pak, gimana caranya motong orang ini dia. Tapi mereka banyak temennya gitu loh. Banyak temennya pas ngomongin orang. Dan kadang-kadang dipercaya. Dan banyak rekan-rekannya dia yang percaya sama dia, hidupnya tidak bagus. Ujung-ujungnya main judi, klub malam, minum-minum, merokok, keluarganya berantakan. Jadi siapa yang jadi panutan di dalam hidup kita hati-hati. Orang yang kita patut menjadi panutan dalam hidup kita adalah minimal orang yang kehidupannya itu benar. Mau dilihat dari segi manapun dia, blameless. Tidak ada yang bisa disangkal dari hidupnya, omongan sama kelakuannya sama. Hidupnya bertumbuh, imannya bertumbuh. Anak-anaknya bagus. Bisa dilihat. Tapi perubahan zaman, memang tantangan zaman akhir itu ditulis di dalam Timotius. Zaman-zaman akhir orang tidak akan suka sama orang-orang yang benar. Jadi orang-orang yang benar akan dijauhin. Dia tidak mau dengar. Masa gereja aja terus, masa baca firman aja orang itu. Hati-hati. Anak-anak muda, saya tahu anak-anak muda suka nge-like Instagramnya artis-artis atau YouTuber yang notabene. Kita tidak tahu kehidupan merekanya. Tapi ingat banyak kejadian, banyak YouTuber, banyak orang-orang yang artis terkenal. Hidupnya kawin cerai, berantem. Tapi kita tetap like aja orang-orang itu. Itu kerjaannya iblis sengaja mempengaruhi hati kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu sama siapa yang omongan siapa yang kita mau dengar di dalam toladan. Karena kalau bapak-bapak, saya tahu kalau bapak-bapak ngomongnya jarang yang suka gosip. Paling ngomongin tentang, wih dia punya motor baru ya. Oh dia punya mobil baru, oh dia punya komputer baru. Tapi kalau ibu-ibu ditambahin ya. Ngelirik aja kelawan, minggu lalu dia tidak pakai gelang, sekarang pakai gelang kok. Saya nggak pernah merhatiin sampai gitu ya, saya nggak pernah merhatiin sampai gitu. Tapi itu kenyataan saya dengar.
Jadi rupanya kehidupan seorang ibu-ibu itu lebih banyak harus hati-hati. Jadi bapaknya jangan mudah terpengaruh. Puji Tuhan bapak-bapak kita di sini tidak banyak terpengaruh. Siapa yang enggak banyak terpengaruh? Tapi bukan berarti tidak terpengaruh, tidak mengasihi kebutuhan istri, enggak loh. Ya, kita harus hati-hati dalam hal ini. Jadi kebutuhan jasmani kita Tuhan sediakan. Jadi perhatikan teladan Paulus. Apapun kondisi jasmani kita, kita dapat mencukupkan diri dan merasa puas di dalam Tuhan. Lumayan ya, panjang lebar dari kebutuhan pertama yang saya bahas. Sudah itu kebutuhan yang kedua, kebutuhan pokok apa yang Tuhan sediakan adalah itu tadi udah kita bahas, adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah sangat esensial yang kita perlukan. Jadi apa yang dimaksud dengan kebutuhan rohani atau kebutuhan roh dan jiwa kita adalah Tuhan menyediakan damai. Jadi kebutuhan rohani itu pertama adalah kebutuhan ada damai. Orang boleh punya harta kekayaan tapi hidupnya tidak tenang, tidak damai, tidak bisa menikmatinya. Jadi kebutuhan rohani yang akan kita perlukan dalam kehidupan kita bukan cuma fisik yang dibutuhkan oleh jasmani kita, adalah rohani hati kita. Itu roh Tuhan yang bersemayam. Tapi kalau hati kita tidak isi dengan roh Tuhan, dengan roh kudus itu tidak bisa bersemayam dalam hati kita, jadi kehidupan kita tidak ada damai. Dalam Yohanes 14 ayat 27. Minta tolong Daniel. Yohanes 14 ayat 27. Tuhan menyediakan damai, yaitu Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. ya, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan dunia kepadaku. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah engkau gelisah dan getar hatimu. Jadi damai itu sangat esensial diperlukan di dalam kehidupan kita. Karena kalau dengan tenang dan damai kita bisa berkarya. Jadi Tuhan sangat tahu kebutuhan kita. Jadi kita perlu damai. Jadi kalau anak-anak Kristen yang hidupnya masih tidak damai, itu harusnya introspeksi sendiri. Apakah dia sudah memberikan hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan atau masih setengah-setengah, sehingga tidak ada damai dalam hatinya. Jadi damai itu didapat hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita perlu penghiburan. Pertama damai dan kedua perlu penghiburan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 4 berbicara tentang penghiburan. 2 Korintus 1 ayat 4, Ya, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, ya, yang menghibur kami adalah segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan. dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dengan penghiburan yang kami terima dari Tuhan. Memang hidup menjadi orang Kristen itu menderita. Apalagi saya berapa kali sharing juga sama Pak Eli, Pendeta Eli. Hidup sebagai hamba Tuhan, apalagi gembala itu tidak enak. Tapi Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya pribadi bersama istri, bersama anak-anak. Jadi gembala itu kegemukan, komen, salah. Kurus, salah. Bajunya kegedean, salah. Mohon maaf, apalagi di antara GPT. Pas ikut ibadah harus baju panjang. Pas waktu itu datang pakai tangan pendek, ditanyain, kok pakai baju pendek kamu? Salah. Jadi gembala itu susah, tidak ada benarnya di mata orang-orang.
Tapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Bagaimana? Saya tidak kecil hati. Karena Tuhan Allah yang memanggil kami adalah Allah yang sungguh sangat bertanggung jawab. Jadi mari perhatikan, apakah damai yang daripada Kristus ada dalam hati kita, sehingga kita diberikan kekuatan saat dikatakan macam-macam sama orang lain. Jadi Tuhan juga menyediakan penghiburan, itu kebutuhan rohani. Penghiburan itu sangat luar biasa di saat kita kehilangan orang, di saat kita merasa sedih, tidak dikunjungin, di saat kita diperlakukan tidak baik oleh pasangan kita, kita perlu penghiburan. Penghiburan itu adalah dari firman Tuhan. Jawabannya ada di sini semua. Di saat engkau susah, carilah firman. Jadi sekarang baca firman aja tidak pernah. Bagaimana bisa ada damai? Bagaimana bisa ada jalan keluar, solusi dalam setiap permasalahanmu? Tidak ada. Maka hati-hatilah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah kendor dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi firman itu sangat luar biasa akan menuntun Bapak Ibu. Jadi kebutuhan rohani pertama damai, yang kedua penghiburan, dan yang ketiga adalah kebutuhan apa yang Tuhan sediakan adalah kebutuhan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Karena kalau kita betul-betul menjadi anak-anaknya Tuhan, orang Kristen yang ditebus oleh darah Kristus, sungguh-sungguh dia pertama hidupnya ada damai. Kedua, walaupun dia diperlakukan tidak baik, dia tetap tenang karena ada penghiburan daripada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kebutuhan rohani adalah ada kekuatan, kasih dan ketertiban. Mari kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Roh ketakutan. Terus? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. kasih dan ketertiban. Luar biasanya Tuhan Allah kita. Biasanya kalau kita perlu kekuatan, kita mungkin mau ke gym, fitness. Atau kita biar aman, beli senjata. Boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Tapi balik lagi, apakah itu berguna buat kita atau enggak? Jadi kekuatan, kasih dan ketertiban itu diperlukan oleh tubuh rohani kita. Jadi tidak cukup damai, tapi kita perlu penghiburan, dan kita kalau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan akan izinkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan bahkan yang berkat yang terakhir adalah berkat rohani yang terakhir yang bisa saya bagikan buat Ibu adalah berkat rohani di dalam surga. Jadi berkat rohani bukan cuma di bumi, tapi kalau Tuhan memanggil kita, dia berkat rohani di dalam surga juga Tuhan sediakan. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Ya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Ya, ingat kata-katanya. Jadi kekayaan orang-orang yang terpilih. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, ya, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita ya, segala berkat rohani di dalam sorga. segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Tuhan memperhatikan hidup kita bukan saat kita ada hidup di bumi, tetapi saat kekekalan. Tuhan juga perhatikan kehidupan kita. Itu luar biasanya. Tuhan kita, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada dua hal pokok yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Jadi God
is my provider. Tuhan adalah akan menyediakan segala-galanya, bukan berbicara tentang harta dan kekayaan, duit, makanan enak, semua. Kalau semua dikasih enak-enak, gampang orang itu terjatuh. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan dan banyak orang-orang pengusaha terkenal yang pada akhir hidupnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia tidak punya damai, tidak ada ketentraman, tidak ada kepastian hidup diselamatkan dalam hidupnya. Jadi selagi kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, mari kita memerlukan makanan jasmani memang perlu, tapi kita lebih perlu lagi kekuatan untuk memperolehnya. Jika jiwa kita ada damai, ada penghiburan, ada kekuatan kasih dan ketertiban, kita akan lebih menjadi berkat dimanapun kita ada. Amin. Saya tahu kalau anak-anak Tuhan zaman-zaman sekarang ya responnya mungkin agak bagaimana ya? Pendiam. Jadi kalau umpamanya pendetanya bilang amin, baru ikut amin. Tapi kalau umpamanya pendetanya bilang amin, banyak diem, antara nerima atau enggak, saya juga bingung gitu. Ya, jadi kalau Pak Gilbert bilang ibu-ibu, gitu. Kalau diam ibu-ibunya ada orang enggak? Gitu. Karena kalau firman itu akan semakin kuat kalau kita ada interaksi. Kalau enggak ada interaksi mungkin dia ngantuk atau dia sibuk dengan media sosialnya. Saya tidak bisa kontrol semua jemaat itu baca firman pas saat dengerin firman. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Waktu yang akan membuktikan apakah orang ini sanggup dipercaya atau enggak. Waktu itu membuktikan. Kita harus bertumbuh dari hari ke hari. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita ada. Kita yang sudah diselamatkan harus bertumbuh. Jadi sebagai kesimpulan apa yang Tuhan sediakan dalam Filipi 4 ayat 19, berbicara tentang Yehova Jireh dalam Filipi 4 ayat 19, Tuhan Allah yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus begitu mengasihi kita. Jadi dia Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita, dia Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang sangat-sangat bertanggung jawab dan dia Allah yang menepati janjinya. Seperti janjinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau sampainya saat ini Bapak Ibu cuma menikmati berkat-berkat jasmani tapi tidak ada damai, carilah Tuhan lebih sering. Puji dia, lebih sering baca firman Tuhan. Jadi seperti janjinya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yehova Jireh, artinya Tuhan akan menyediakan segala keperluanmu bagi yang mengasihinya dia. Jadi Tuhan akan memberikan segala keperluan kita kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita yang sungguh-sungguh taat setia kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 19, ayat 9, apa kata firman? 1 Korintus 2 ayat 9. Daniel sebagai ayat terakhir. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Tetapi seperti ada tertulis, Ya. apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, ya, sebab yang disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berkat-berkat akan kita terima kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya minta tim musik siap-siap di belakang. Jadi berkat yang kita terima itu akan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan menjawab segala doa-doamu. Sebagai ayat terakhir saya minta Pak Abdi ya, minta tolong Pak Abdi bantu baca Pak Abdi di belakang dalam Ulangan 28. Apa kata firman kepada bangsa Israel? Kenapa bangsa Israel
Waktu dia dibawa keluar dari Mesir, banyak mereka yang tidak menerima berkat. Mereka gugur karena mereka bersungut-sungut, karena mereka melawan, tidak mau mendengar firman Tuhan. Sombong, dia lebih banyak mendengarin kata orang timbang apa kata firman Tuhan. Dia tidak mau mendengar kata pimpinan, tapi dia lebih banyak mendengar kata orang. Sehingga banyak mereka gugur dalam perjalanan, dan bahkan mereka tidak bisa masuk ke negeri perjanjian karena Tuhan tidak izinkan, karena dia bersungut-sungut. Mari kita lihat dalam Ulangan 28 1 sampai 2. Tak tolong Pak Abdi, apa kata firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ia melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan Tuhan pada hari ini, yang hari ini Bapak Ibu dengar firman-firman yang kita dengar hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu, berkat jasmani dan rohani akan datang kepadamu jika engkau sungguh-sungguh melakukan setia dengan segala perintahnya. Lanjut. Ya. Jika Bapak Ibu mendengarkan suara Tuhan Allah. Jadi poin pentingnya di sini adalah melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Jadi jika Bapak Ibu pada pagi hari ini rindu doa-doanya dijawab Tuhan, rindu pergumulannya diberikan solusi sama Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Bulan Agustus ini sungguh-sungguh bulan yang sangat luar biasa. Setelah kita bertobat, Tuhan menyediakan berkat buat kita. Jehovah Jireh, artinya Tuhan menyediakan. Apa yang Tuhan sediakan? Solusi dan jalan keluar. Solusi dan jalan keluar dalam apa? Dalam segala hal. Bisa sakit penyakit, bisa permasalahanmu, bisa kehidupan nikahmu, pendidikan anak-anakmu. Mari kita bangkit berdiri. Yang merasa perlu doa-doanya dijawab Tuhan, mari kita serahkan hidup kita. Karena waktu yang tepat Tuhan akan menjawab doa Bapak Ibu. Tidak semuanya kita bisa terima begitu saja. Ada hal-hal tertentu mungkin Tuhan gak izinkan kita terima. Karena kita mungkin belum dipercaya dalam hal-hal itu. Mari kita angkat. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya, Dia Allah yang Maha mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, apa yang menjadi pergumulan doa-doamu yang mungkin Tuhan belum jawab saat ini? Sebelum kita mengakhiri bulan Agustus, tema besar kita Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bahkan Dia akan menyediakan lebih daripada apa yang kita doakan. Tapi ada satu hal catatan yang Tuhan ingatkan.
Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan atau tidak? Karena Bapa yang baik, tidak mungkin dia memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Ini tergantung daripada respon kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau kita mengasihi Tuhan di saat kita perlu saja? Mari kita jadikan Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh menjadi tujuan hidupmu. Sentral dari kehidupanmu satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus yang sanggup akan menjawab doa Bapak Ibu. Mari ubahkan hati ini, minta ampun kepada Tuhan. Jika selama ini mungkin aku melakukan orang lain dengan tidak baik, aku tidak berlaku setia, aku tidak taat, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Dia akan menjawab segala doa-doa yang sudah sekian lama kita doakan, namun Tuhan tidak menjawab, tidak mendengar. Tapi kuncinya adalah Tuhan akan mendengar doa-doa orang yang mengasihi Dia. Mengasihi dalam artian kita taat dan setia. Kalau seandainya hari ini hidupmu cuma biasa-biasa saja, mari kita angkat level iman kita. Kita belajar setia dan taat sehingga kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tak selalu Tuhan menjawab. Sehingga Tuhan akan tetap memberi yang terbaik. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Mari kita buka hati kita. Kita izinkan Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Kita buka hati kita sembunyikan. Karena yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya kepada Dia. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku Haleluya, glory, haleluya. dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus Nah, undang mendengar Pak Abdi, saudara Pak Abdi berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah dikumandangkan Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa berlabuh di setiap hati kami Bapak.
sehingga boleh senantiasa memuaskan rasa haus dan dahaga akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami Tuhan. Amin. Tidak akan satu hal pun Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan tanpa seizin-Mu Tuhan. Ya Yesus. Tuhan tidak akan meninggalkan kami apapun yang terjadi Terima Tuhan. kasih Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami Ya Tuhan. benar Tuhan. Ampuni Bapa segala kekurangan kami. Jikalau Tuhan kami hari-hari ini seringkali kami meninggalkan Tuhan, tidak memperhatikan firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Amin. Engkau akan menyediakan segala sesuatu bagi kami. Bahkan iman kami Tuhan, Engkau akan boleh tumbuhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan kebutuhan rohani Tuhan Engkau akan cukupkan bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh berbalik dari jalan-jalan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena sampai detik ini Bapa, Engkau tetap Tuhan setia mengasihi kami. Bahkan Kau memelihara kami, memenuhi segala kebutuhan dasar hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami serahkan Tuhan. Biarlah Bapa, setiap kami Bapa, setiap jemaat-Mu Bapa, kami boleh menjadi penurut-penurut kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Biarlah firman-Mu hari ini Bapa mengingatkan kami Bapa, untuk kami boleh berbalik dan setia kepada Tuhan, memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyeberangkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapa, tambahkan hikmat, makrifat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Sehingga Engkau pakai Tuhan ke depan semakin luar biasa Bapa. Amin. Engkau pakai Amin. untuk membukakan rahasia kebenaran-Mu lebih lagi. Haleluya. Engkau berkati hamba-Mu, keluarganya. Haleluya. Anak-anaknya, Amin. semua kesehatannya, dan segala kebutuhan hidupnya Tuhan. Ya Yesus. Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapak, biarlah kami pulang dengan tidak membawa berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Kekuatan baru, haleluya, dan kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, kami sudah terima berkat firman-Mu luar biasa. Dan kami mengucap syukur Bapak. Di dalam nama Yesus Bapak, kami boleh berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Kita berdiri, kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita sudah terima yang terbaik lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar menundukkan diri, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan buat kami. Memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lewat persembahan kami, lewat persembahan tatangan, lewat persembahan perpuluhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Engkau berkati ekonomi jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati usaha dan terlebih lagi Tuhan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Kita akan memberikan persembahan. Waktu selanjutnya kami silakan buat WL. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan news mix sepekan ke depan. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur berikat. Baik, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian info sepekan ke depan. Minggu ini di dalam catatan kami tidak ada ulang tahun pribadi, kemudian tidak ada juga ulang tahun pernikahan sepekan ke depan. Tapi ada info tambahan lain yaitu ibadah komsel. Kita tetap adakan setiap hari Kamis jam 9. Jadi kami himbau bagi jemaat yang rindu rumahnya dipakai untuk tempat fellowship komsel, silakan menghubungi Bapak Gembala. Mungkin ada hari-hari istimewa atau yang lain, silakan mungkin jemaat rumahnya rindu dipakai ya, untuk menghubungi Bapak Gembala. Kemudian tadi saya juga dapat kabar hari Rabu kita akan ada ibadah kaum wanita. Acaranya perjamuan kasih, jadi saya mengundang para kaum wanita untuk hadir hari Rabu jam 7 malam di Studio Faith Hill. Ya, nanti infonya akan lebih lanjut kita umumkan di grup kaum wanita. Ya. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Pertama-tama saya akan mengapresiasi untuk semua pelayan yang bertugas minggu hari ini. Terima kasih. Dari mulai penerima tamu, pendoa, guru sekolah minggu, kemudian pelayan yang di mimbar, WR Singer, soundman, multimedia, bahkan hambanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mengucapkan salam. Sekarang boleh bersalam-salaman. Selamat hari Minggu. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Gembala untuk. Mari sama-sama kita akan nyanyikan pujian Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang
Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah bertata di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri rangkaian ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas pujian yang sudah Engkau izinkan boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami tetap perhadapkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, TNI, Polri, bahkan Tuhan Jaksa, Hakim, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, dan bahkan Ketua Lingkungan juga tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Orang-orang yang Kau tetapkan berada dalam pemerintahan, biarlah mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat situasi keamanan di Bali yang akhir-akhir ini Tuhan. Banyak ada pencurian-pencurian dan bahkan Tuhan ada banyak kejahatan-kejahatan Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami hidup bijaksana agar kami berawas-awas Tuhan. Demikian juga segala kejahatan Tuhan dapat dideteksi secara dini Tuhan. Pelaku-pelaku di kejahatan itu ditangkap Tuhan dan mereka agar bertobat dari jalan-jalan yang jahat Tuhan. Tuhan, kami serahkan lingkungan Taman Gereja ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami lingkungan Jimbaran ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memimpin ada tengah-tengah lingkungan ini Tuhan. Terima kasih biarlah damai sejahtera kami rasakan. Dan kami boleh memancarkan kasih Kristus dengan terang dan garam itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ekonomi jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mereka yang bekerja di luar juga Kau berkati. Mereka yang bekerja di dalam negeri juga Tuhan Kau berkati. Mereka yang punya usaha sendiri juga Tuhan Kau tingkatkan usaha dari rekan-rekan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak, rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir hari ini Tuhan, mungkin karena kelemahan tubuh, dengan situasi mereka yang sedang dihadapi. Tuhan, Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau adalah jawaban dari setiap pergumulan doa-doa kami Tuhan. Biarlah Engkau lawati mereka, jemaat-jemaat-Mu mereka yang lemah tubuh juga boleh dikuatkan, disehatkan karena Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, anak-anak kami, putra-putri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak kami dapat melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang karyawan. Dan bahkan anak-anak kami sebagai seorang murid Tuhan diberikan telinga yang tangkas dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Dengar-dengaran akan suara daripada orang tuanya. Hidup benar dan penuh hormat Tuhan. Mengasihi Engkau di dalam kehidupannya Tuhan. Demikian juga Tuhan, orang-orang tua kami tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang di dalam masa-masa tuanya agar semakin hari semakin mendekatkan diri hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, sepanjang minggu ke depan kami percaya dan kami serahkan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan senantiasa menyertai kami dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian juga Tuhan, sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Mereka yang berjalan kaki Tuhan sertai, yang berkendaraan roda 2, roda 4 juga Tuhan Engkau sertai Tuhan. Acara-acara seminggu ke depan tetap kami serahkan ke dalam tangan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pengurapan daripada Roh Kudus-Mu akan melimpahi kita semua. Diberkati hidup nikahmu, diberkati imanmu, diberkati harta kekayaan yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Dan bahkan Tuhan, Engkau akan haleluya memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dimanapun kami ada, mampukan kami menjadi berkat, menjadi garam dan menjadi terang. Kristus ada di tengah-tengah kami. Kami terima berkat-Mu, yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu.